Dengan beristiqomah mengamalkan mantra ini dan mandi dengan cara begini, dengan niat diangkatnya semua kesulitan oleh Allah Ta'ala, dan diberi kemudahan, diberi energi positif, diberi aura, diberi karisma, bahkan diberi pengasihan, insya Allah Allah akan kabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suwuk Nusantara, baiklah atas banyaknya yang request atau meminta saya untuk menjelaskan beberapa mantra. Insya Allah di video kali ini akan coba saya jelaskan. Saya memukadimai begini dulu. Mantra yang akan saya urai ini nanti berhubungan dengan mantra dan berhubungan dengan air. Air dalam bahasa Arab itu al-ma'u. Dalam bahasa Jawa ya kita sebut, ada yang menyebut dengan banyu, ada yang menyebut dengan toyo. Air ini di dalam Al-Quran dijelaskan, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyun atau hayu, dan Allah menjadikan dengan air ini segala sesuatu jadi hidup. Kalau kita mengisahkan tentang air dari era kenabian sampai ke era pujangga Jawa ataupun tokoh-tokoh Jawa, itu sangat dekat dengan air. Bahkan dalam satu kisah Nabi Khidir itu nanti dikisahkan panjang umurnya, atau umurnya Nabi Khidir ini kan panjang. Jadi dalam satu riwayat disepakati secara mutawatir sampai sekarang pun Nabi Khidir belum wafat atau belum meninggal. Itu latar belakangnya juga melibatkan air. Nanti dalam bahasa sejarah disebut dengan Ainul Hayah, atau ada yang menyebut dengan Ma'ul Hayat. Kisahnya dulu sama Iskandar Dzulqarnain sekitar tahun 322 sebelum Masehi. Singkat cerita dari kisah Nabi Khidir itu, Iskandar Dzulqarnain pernah menyaksikan malaikat Rafail yang bercerita bahwa malaikat itu ada yang setiap hari tugasnya hanya mengangkat tangan sampai yaumul kiamah, ada tugasnya yang sujud sampai yaumul kiamah. Iskandar Dzulqarnain tertarik akan ibadah yang bergaya seperti itu. Akhirnya bertanya kepada malaikat Rafail atau Rafail. Bertanya, jawabnya malaikat Rafail, jika jenengan pengen menghendaki bisa beribadah sepanjang itu, maka jenengan harus menemukan Ainul Hayah, atau nanti kita sebut dengan Ma'ul Hayat. Singkat cerita, Iskandar Dzulqarnain dan Nabi Khidir ini dalam satu tim mencarilah Ainul Hayah ini. Tapi ternyata yang diizinkan, yang diberi wahyu untuk meminum dan mandi dengan air Ainul Hayah ini Nabi Khidir. Alhasil Nabi Khidir mendapatkan barokah sampai sekarang panjang umur. Satu kisah ini. Kisah yang kedua, keterlibatan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tentang air, kita kenal dengan namanya air Zam-Zam. Keterlibatan Siti Aisyah ketika Rasulullah menginstruksi ada orang yang kurang sehat atau orang sakit, disuruh mandi dengan menggunakan 7 mata air dalam satu keterangan hadis. Alhasil, air ini sangat sesuatu yang sangat utama bagi peran kehidupan kita. Bahkan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan Allah menjadikan dari air ini terjadilah satu kehidupan. Nah sekarang begini, kita sebagai seorang hamba yang hidup di dalam dunia ini, anggap saja kalau kita di dalam kesiangan, kalau kita di dalam apes lah, semua gak penak, gak beneran, mudah sakit, pekerjaan ini gagal, macam-macam segalanya, anggap saja kita maut atau kita kayak sesuatu yang mati. Nah, kalau saya takwil hayun atau hidup itu adalah
lawan dari mati. Artinya sial itu adalah mati dalam tanda petik. Lancar, mudah, berkah itu adalah hayy. Nah, untuk menaikkan, untuk mengangkat semua hal yang bersifatannya maut atau aber, itu kita harus menggunakan peran air. Itu ya. Kemudian mantra. Mantra itu apa tuh? Mantra itu saya tiba satu keterangan hadis ya, bahwa satu ketika Abu Hurairah bercerita sama Rasulullah, ya Rasul, ana sakit wahai Rasulullah, ana minta doa, saya minta doa sama jenengan ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, udhu ilallah. Ketika itu Abu Hurairah bermaksud meminta obat sama Rasulullah, tapi Rasulullah malah memerintahkan untuk berdoa. Artinya adalah mantra itu adalah bentuk dari doa. Nah, kalau toh doa yang berbahasa Jawa nanti kita sebut dengan mantra di dalam ilmu suwuh, sah atau tidak, legal atau tidak untuk kita amalkan, ya namanya berdoa tetap sah dan legal selama itu memintanya kepada Allah. Kemudian kalau kita berbicara tentang mantra, kita kelompokkan dengan ilmu, sebagian besar mantra yang kita terima, bahkan yang tertulis di dalam buku yang saya tulis, namanya buku Suwuh Nusantara untuk Suwuh Nusantara 1, ini sebagian besar mantra. Nah, mantra dan ini sebagainya. Kemudian kalau kita standar mantra itu dari bagian dari lalu sanadnya seperti apa? Begitu. Oh, kalau kita perang sanad, kalau kita perang ilmu harus mempunyai sanad dan sebagainya. Oke, saya ikut setuju, saya ikut sepakat. Tapi saya akan mengkantar bahwa seluruh mantra sebagian besar itu diijazahkan oleh Nabi Khidir. Misal mantra yang dipegang oleh Mbah Ahmad Watu Congol dari Mbah Dalhan dari Nabi Khidir. Bahkan bagi Ma'ruf Kedunglo juga mantra Jawanya banyak, doa-doa Jawa. Alhasil adalah mantra itu sah dan legal untuk kita baca selama memintanya kepada Allah. Nah, kemudian untuk menetralisir semua sisi negatif dalam diri kita, saya akan ijazahkan mantra Panji Anom atau Mandi Panji Anom. Ini juga ada di dalam buku saya Suwuh Nusantara. Begini, ketika kita sudah berkeyakinan bahwa seluruhnya akan diangkat oleh Allah Ta'ala, kita harus ada ritual, harus ada proses, harus ada tirakat, harus ada amalan. Nanti ini saya akan ijazahkan mantra Panji Anom kepada siapapun yang menyaksikan video ini untuk mengamalkannya. Tapi untuk melegalkan atau mensahihkan ijazah saya kepada penjenengan sedoyo, nanti sebaiknya di kolom komentar, kalau jenengan mau memang menjadi pengamalnya, tolong di dalam komentar jenengan tulis qabil itu atau saya terima. Sebelum saya baca mantranya, saya akan ikrar kepada penjenengan, nanti jenengan mengatakan saya terima. Wahai semua yang menyaksikan video ini, saya ijazahkan mantra Panji Anom kepada penjenengan sedoyo. Ketik qabil itu atau saya terima. Mantranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, niat ingsun adus amantek aji, ajiku Panji Anom, ngedusi sedulur papat 5 pancer, 6 panuntun, serut perkutut gagak siwalan, katumurnan cahyoku cahyo nur buat. Demikian. Nanti kalau kurang jelas di review, diulang lagi videonya. Mantra ini dalam hati niatkan untuk membersihkan diri dari segala hal yang negatif. Lalu kapan kita bisa mengamalkan mantra ini? Mandilah sekurang-kurangnya dalam 1 minggu sekali setiap hari Jumat. Bisa dengan bergantian dengan mandi Jumat ataupun mandi yang lain.
tapi sebaiknya dilakukan di waktu qobla subuh, sebelum subuh atau ba'da subuh. Yang penting matahari belum terbit. Sekurang-kurangnya 1 minggu sekali mandi dengan cara membaca doa seperti itu. Kalau kok pengen diprioritaskan, silahkan diamalkan setiap pagi sebelum matahari terbit. Mandinya seperti mandi besar, seluruh badan harus kena air, rambut, tikungan-tikungan, tekuan-tekuan semua harus kena air. Dengan beristiqomah mengamalkan mantra ini dan mandi dengan cara begini, dengan niat diangkatnya semua kesulitan oleh Allah Ta'ala, dan diberi kemudahan, diberi energi positif, diberi aura, diberi karisma, bahkan diberi pengasihan, insya Allah Allah akan kabulkan. Begitu sedulur Nusantara tentang ijazah amalan mandi Panji Anom. Sebenarnya saya pengen panjang lebar untuk menceritakan tentang mantra dan air, tapi karena tim dari Nusantara, tim media ini mengatakan videonya agak pendek, maka kita cut sampai di sini. Nanti insya Allah kita akan sambung di video-video berikutnya. Tetap menjaga hati, kita rawat semua yang diwariskan oleh pendahulu kita yang itu baik. Kita pegang teguh keimanan, dan salam Su Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.